Kebaikan kita rusak kalau kita selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lah. Udah biarin saja. Makanya udah dicontohkan saat orang banyak salah, banyak dosa, banyak aib, banyak celah, tatkala dia meninggal dunia, ditutup kesalahannya. Imamnya nanya, "Ya ayuhal hadirun, kaifa tashhadu ala hadhil janazah min ahlil khair?" Khair, cekap Fadil. Khair. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarram, hadirin jamaah ta'lim dari mushola atau hiriyah khususnya, dan juga dari berbagai masjid mushola, majlis ta'lim, masjid dari Kelurahan Angke dan sekitarnya, Tambora, para sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, Bapak Ketua RT 01 Bapak Haji Haris Munandar, tidak lupa yaitu Babinsa Kelurahan Jembatan 5, tetap eksis tolabul ilmi, sambung menyambung dari wilayahnya sampai nyebrang lagi ke rel. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan umur panjang yang penuh barokah. Amin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat ma'asalam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umatnya. Amat sangat kita merindukan, menantikan, mengharapkan syafaat di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan malam ini kembali kita membuka kajian materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang tentunya yaitu di halaman 251. Kita buka di halaman 251, masih menyambungkan makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina
rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin asumtu sayyidul akhlaqi man mazaha ustukhiffa bihi sitatu asya'a tuhbitul a'mala al istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbu dunya wa qillatul haya'i wa tulul amali wa zulmun la yantahi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita untuk melihat dan memahami apa yang ada di hadapan kita, yaitu sebuah hadis yang akan menjelaskan tentang akhlak yang terbaik, budi pekerti yang paling luhur, budi pekerti yang paling utama. Makanya apa yang disampaikan perihal tentang akhlak, tentu yang menyampaikan orang yang paling berakhlak. Karena beliau adalah menjadi ukuran, percontohan dari setiap perilaku kehidupan manusia di masa muda, di masa tua, di masa kepemimpinan sampai wafat. Tidak ada satupun manusia yang harus patut dicontoh, ditiru adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Dan itu Allah yang menjelaskan, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Sesungguhnya telah ada untuk kalian semua, yaitu di dalam diri Rasul, uswatun hasanah, yaitu budi pekerti yang sangat baik, sehingga Nabi akan menjadi sampel langsung daripada Allah buat percontohan kehidupan yang terbaik di kalangan manusia. Makanya di antaranya yang paling utama diutusnya Kangjeng Nabi ke alam dunia adalah menyempurnakan akhlak. Karena akhlaknya, budi pekertinya, perilakunya, orang-orang di zaman Nabi, khususnya di Mekah, orang Quraisy adalah beribadah kepada karyanya sendiri, beribadah kepada ciptaannya sendiri, menyembah kepada kerajinan tangannya sendiri, asnam, yaitu patung berhala, ya. Nah, makanya ketika ayat itu turun menyeru kepada manusia, itu ayatnya tidak ditujukan kepada orang tertentu, tapi umum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia, menyembahlah kamu semua Rabbakum, kepada Tuhan. Emang mereka juga waktu itu menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Gitu. Maka kata Allah, alladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kamu, bukan Tuhan yang diciptakan kamu. Ada dua makna, ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Selama ini kan mereka menyembah yang diciptakan, yaitu berhala.
walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Artinya bukan cuman kamu yang diciptakan oleh Tuhan, tapi dari mulai Nabi Adam sampai seterusnya itulah yang berhak disembah, yakni Allah Subhanahu. Makanya dalam ayat ini menggunakan kalimat Rob, tidak menggunakan kalimat Allah. Lantaran umumnya manusia berkatanya Tuhan. Kepada yang disembah bahasanya Tuhan, karena belum beriman, belum Islam. Tuh. Supaya apa? Menyembah yang menciptakan kamu, yang sebenar-benarnya yang harus disembah, alladzi khalaqakum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Supaya kamu ini betul-betul bertakwa. Kalau yang tadi mah bukan takwa, tatakwaan itu mah. Karena namanya juga sesembahan. Di mana sesembahan pasti tatakwaan, enggak takwa beneran. Tapi kalau menyembah dengan benar berarti takwanya juga benar. Maka disebut tatakun. Itu, iya. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, asumtu saidul akhlaqi man mazzaha ustukhifa bihi. Diam dari kejelekan. Artinya daripada ngomong ngaco, daripada bicara ngelantur, daripada bicara ngalor ngin, ujung-ujungnya gibah dan itu yang dimaksud. Adalah akhlak yang terbaik. Kalau banyak ngomong takut salah, nimbrung juga ngaco, mendingan diam. Maka diam dari kejelekan adalah akhlak yang terbaik. Barang siapa suka humor, tentu dia akan dipandang sepele. Artinya seperti pelawak. Pelawak mah nggak punya dalil, nggak punya hadis, nggak punya ayat. Tiap hari cari bagaimana setiap bicara orang bisa tertawa. Setiap sikap dan perilaku orang bisa tertawa. Pokoknya mah naon nu dijieun konsepna supaya piseurieun bae. Gitu. Ya kalau kita makan ngaji, di hadapan kita ada ayat, di hadapan kita ada hadis, di hadapan kita ada makalah. Nah, sehingga disampaikan, ya, untuk supaya bisa dipahami. Maka oleh karena itulah di antaranya hadis ini berpesan bahwasanya bicaralah yang bermanfaat. Itu maksudnya. Iya. Bicaralah macam-macam, tapi jangan ngomongin orang. Ya. Bukan berarti tidak boleh bicara, bukan berarti dilarang bicara, boleh. Tapi satu, yang bermanfaat. Dua, tidak merugikan orang lain. Tiga, tidak jadi gibah dan fitnah. Yang keempat, tidak menjadi permusuh. Sebab dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang menghibur dan ada yang tersungkur. Ada yang senang, ada juga yang susah. Ada yang merasa tersanjung, ada yang merasa tersinggung. Itu semua. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, nggak usah jauh-jauh, istri kita. Istri kita juga mungkin kalau ucapannya enak dirasakannya. Tapi kalau ucapannya rusak, hatinya juga ikut rusak. Makanya wanita itu di mana-mana selalu ingin disanjung, selalu ingin dipuja dan dipuji. Kajen pesek deh mancungkeun bae. Kajen teuing robet muluskeun bae. Kajen teuing hapeuk bau dudut, pokona wangi bae. Weuh, diusap teh kurang. Malam ini mama beda. Yang benar papi, iyalah. Apa tuh perbedaan? Bau put. Iya. Tapi dia nggak mau dicela, dia nggak mau dihina. 100% wanita itu ingin dipuja, dipuji, disanjung, dimanja, manja. Makanya bener oma tuh. Paling dimanja tentu sang kekasih, walau digigit tapi gigitnya sayang.
Aduh, luar biasa lah. Pokoknya lamun nyanyi mah bos embe teu husuk. Itu. Nah, kata sitatu asya'a tuhbitul a'mal. Al istighalu bi uyubil khalqi. Wa qaswatul qalbi wa hubud dunya wa qilatul haya'i wa tulul amali wa zulmun la yantahi. Masih hadis riwayat Imam Dailami. Kata Nabi, ada 6 hal yang dapat menghapus amal kebaikan. Jadi, amal kebaikan, mangsirung salat, leungit ganjarana. Mangsirung puasa, mangsirung ngaji, mangsirung naon be, leungit ganjarana sebab gara-gara 6 per. Mana diantaranya amaliyah yang baik terhapus, didelet ku malaikat. Lantaran yang pertama, gemar memperhatikan aib orang lain. Dia sibuk kesana kemari, tapi mencari kesalahan orang. Kemudian dipublikasikan, baik itu di media, di Facebook, Instagram, di YouTube, di WA grup, baik grup Rocky maupun grup Roni. Iya. Ada 2 grup yang paling merepotkan saya siang dan malam. Malam Rocky rombongan aki-aki. Siang Roni rombongan. Iya. Nah, maka oleh karena itulah kebaikan kita rusak kalau kita selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Udah biarin saja. Makanya udah dicontohkan saat orang banyak salah, banyak dosa, banyak aib, banyak celah, tatkala dia meninggal dunia, ditutup kesalahannya. Imamnya nanya, "Ya ayyuhal hadirun, kaifa tashhadu ala hadhil janazah min ahlil khair?" "Khair," cek Fadil. "Khair." Cek Kantus, "Tidak." Lah macam-macam Kantus. Bener saya tak? Bener ka Fadil. Naon sebabna? Orang yang sudah meninggal tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu keburukannya doakan supaya diampuni. Jadi tetap baik. Kalau misalnya kata Kantus tidak, rusak, tunggu malam-malam dicekekkan. Datang. Iya cenah ngomong tidak ge kae. Lah macam-macam ya. Makanya tidak bohong orang yang mengatakan misalnya bagus, enggak bohong, karena memang doa. Walaupun buruk, mudah-mudahan diampuni keburukannya. Walaupun jelek, mudah-mudahan diganti dengan kebaik. Kenapa? Karena orang yang sudah mati, tak ada satu kata pun yang bisa dia ucapkan, apalagi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu, ya. Yang kedua, amaliyah manusia rusak. Hapus. Apa sebabnya? Keras hati. Hatinya keras. Makanya disebut batu. Lantaran batu disiram nggak pernah empuk, nggak pernah nyerap airnya, dan tidak pernah meresap. Tidak mau menerima nasihat. Orang yang tidak mau menerima nasihat, ngomongin ngaji pusing kan hulu. Ngaji mualdil, besok ngomong-ngomong ngaji. Doang ustad bae dia. Doang kiai bae dia. Nges pusing aing mah. Ngaji mengaji bae ulama mawa aing, neuk ka neraka, neuk ka surga, kumaha aing bae. Abuh, eta jelema disebut keras hati, sama sekali tidak tertarik dengan nasihat agama. Tuh, ini namanya keras, sampai kapanpun tidak akan lunak hatinya. Nanti kalau sudah lunak dapat hidayah, berarti bisa menerima nasihat agama. Dia akan dekat ke majelis taklim. Dia akan ngaji, dia akan aktif, dia akan isi di mana dia punya kesempatan, dia akan selalu bertolabul ilmi. Kenapa? Karena hatinya subur dan bisa menerima nasihat agama. Makanya kita harus berdoa daripada kerasnya hati. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai keras hati, karena orang yang keras hatinya bertentangan dengan agama.
Ya, sehingga dia akan menganggap enteng dalam urusan agama, sehingga dia akan rugi lantaran orang yang keras hati tidak menerima nasihat, satu saja tidak akan dapat tentang pemahaman agama. Yang ketiga, yang menjadikan orang itu keras, apa, terhapus amalnya? Apa? Sebab cinta dunia. Apa artinya cinta dunia? Hubud dunia. Dalam bahasa kita cinta. Apa maksudnya dengan kata-kata cinta dunia? Dia hanya bekerja untuk dunia, dia tidak pernah bekerja untuk akhir. Ini yang disebut cinta dunia. Orang yang disebut cinta dunia total meninggalkan akhirat. Sholat tidak, puasa tidak, ngaji komo, ibadah yang lain tidak, serba tidak. Tapi dalam urusan-urusan pertelihan, urusan perbetengan, semangat untuk keindahan, gaya-gaya hidup di alam ini disebut hubud dunia. Maka tidak akan punya amaliyah. Walaupun ada pernah melakukan, terhapus. Kenapa? Karena hatinya condong kepada dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Jadi kalau orang udah cinta dunia susah. Kaya enggak? Iya, miskin mah terus. Ingin anu tidak kelakon, ingin anu tidak ada kesempatan. Sehingga tidak terasa waktu terus berganti. Lama-lama datanglah ajal yang namanya kematian. Maka oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Ya, di sini harus imbang kita. Jangan terlalu kalau cinta dunia tapi dia masih mengerjakan akhirat, ini tidak disebut hubud dunia. Yang disebut cinta dunia ini total. Urusan dunia aja. Ya, pokoknya dia tidak mau berpikir tentang akhirat, tidak mau mikirin rohani. Yang dia pikirkan hanya urusan jasmani, nyata hardolin, dahar modal eta. Bahaya itu, celaka. Ya. Jadi orang-orang seperti ini akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, orang akan terhapus kebaikannya apabila kurang memiliki rasa malu. Berarti rem cakramnya blong. Kalau orang masih punya malu, berarti masih punya rem. Oh, malu. Kalau orang sudah hilang malunya, berarti akalnya sudah tidak berfungsi. Kenapa orang-orang gila telanjang tidak malu? Atau udah nggak berfungsi akalnya? Iya, putus. Tapi kenapa kita suka ngomong malu? Itu masih ada akalnya. Diajak ke itu, yuk, karena enggak, saya malu. Berarti ini masih normal. Masih bisa diservis. Ya, walaupun karatan-karatan masih bisa diservis kalau masih ada rasa malu. Sedangkan di dalam hadis disebutkan al-haya'u minal imani. Rasa malu bagian daripada iman. Artinya orang sudah tidak dikatakan iman kalau sudah tidak memiliki rasa malu. Maksud malu di sini yang mana yang diutamakan? Malu kepada Allah. Karena dia semua diberikan oleh Allah. Kenikmatan dari Allah. Mata memandang dari Allah, telinga mendengar dari Allah, hati merasa dari Allah, dan harus bersyukur kepada Allah karena berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau orang udah nggak malu sama Allah, apalagi sesama manusia. Cak orang dia ka Gusti Allah gitu izin, komo teuing ka jelema. Tapi kalau dia malu kepada Allah, otomatis dia juga punya rasa malu kepada manusia. Kalau dia syukur kepada Allah, akan syukur kepada manusia. Malam yaskurinas walam yaskurillah. Siapa yang tidak terima kasih dengan sesamanya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Tuh, ya. Kemudian yang kelima, amal ibadah terhapus apabila banyak menghayal. Berarti ini namanya tuliz zaman, banyak berandai-andai, banyak jikalau, banyak umpama, banyak apabila, diborong kabeh, seandainya.
Namanya seandainya kan hayalan, bukan kenyataan. Seperti lagu, itu kan nggak ada kenyataan. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Wih, Habib Suriba itu. Halo. Namanya dia berandai-andai, kan seandainya. Ya, seandainya, tapi tidak terbukti dan tidak akan pernah terjadi di alam dunia. Siapapun tidak akan ketemu dengan Tuhan kecuali di balik hantu pasti. Iya, kalau bertemu hantu pasti. Iya. Kemudian yang terakhir, amal ibadah terhapus disebabkan karena terus-menerus berbuat zolim. Baik zolim terhadap dirinya, hukukilah ditinggalkan. Baik zolim dengan sesama, hukukil ibad namanya. Makanya dalam fidyah yang keempat, hukukillah wa hukukil ibad. Hukukilah hak kita dengan Allah, hukukil ibad, hak diantara sesama manusia. Maka dalam Al-Quran, hablum minallah, hablum minannas. Seperti itu. Iya. Contoh dolim kepada manusia, tidak memberikan haknya. Apalagi dolim kepada manusia menipu. Apalagi dolim kepada manusia menekan. Apalagi dolim kepada manusia mempersulit. Jadi setiap perilaku-perilaku yang dampaknya merugikan orang lain, itu namanya dolim. Iya. Bagaimana dolim kepada Allah? Tidak sholat, dolim kepada Allah. Artinya mendolim dirinya sendiri. Kalau Allah kan nggak ada dampak. Dia mau ibadah, dia mau tidak, dia mau maksiat, apa untung ruginya buat Allah. Tapi kebaikannya, semuanya, kejahatannya kembali dinikmati dan dirasakan oleh masing-masing manusia. Itu diantaranya. Ya. Maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, di mana di makalah keempat di bawah sedikit, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alamatul arifina samaniyatu asya'a. Qalbuhu ma'al khaufi warroja'i walisanuhu ma'al hamdi wassana'i wa ainahu ma'al haya'i wal bukai wa iradatuhu ma'atarki warido. Di makalah yang keempat disampaikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Siapa Utsman? Khalifatus Salis, raja Islam yang ketiga, kepemimpinan setelah Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah sekaligus sahabat dan menantu Kangjeng Nabi Muhammad. Beliau mengatakan tanda orang yang makrifat kepada Allah ada 8. Saya harus mengatakan makrifat dulu. Makrifat itu mengenal. Awas ya. Nanti kita bisa mengatakan sulit untuk mengartikan. Jadi saya di sini mencoba untuk menjelaskan makrifat itu mengenal. Ya, jadi barang siapa yang mengenal kepada Allah, ya, ada 8 yang makrifat kepada Allah itu ada 8 mengenal. Pan dalam hadis juga, man arofa nafsahu pakon arofa robahu. Siapa yang bisa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Itu. Mana ciri makrifat kepada Allah? Yang pertama, hatinya selalu diliputi khauf, takut. Nah, khauf ini takut. Seperti li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was minju'im. Ada minju, lapar, minal khauf, takut. Artinya bahwa selama di dalam hatinya ada rasa takut. Takut terhadap ancaman, takut terhadap apa yang menjadi sebab akibat. Ini masih orang dianggap makrifat. Sebab kalau khauf sudah hilang, akan timbul menjadi berani. Berani mengingkari. Itu. Yang kedua, roja. Tidak pernah berhenti dari harapan. Roja. Ya, makanya disebut
Roja penuh harapan akan rahmat, akan ridho, akan magfirah. Itu selalu ada di hatinya. Selalu dia berdoa untuk mengharapkan yang terbaik. Ini namanya roja. Yang ketiga, lisannya selalu memuji. Dikala susah, senang, sulit, pailit, lagi makmur, subur, tetap lisannya tidak kering dalam memuji Allah Subhanahu. Sama dengan memuji manusia, itu hakikatnya memuji Allah. Makanya disebut puji hadis alal hadis. Sesama makhluk saling memuji. Itu hakikatnya sampai kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan pahala. Andai kata di antara kita saling memuji. Tapi sebaliknya saling mencaci, saling mencela, saling menghina. Sama menghinakan Allah. Karena apa yang ada semua karya Allah Subhanahu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk saling memuji, saling menghargai, saling menghormati. Itulah perintah agama. Selanjutnya, kedua matanya selalu diliputi rasa malu. Akhirnya ditatapkan matanya, dilihatkan matanya kepada perintahan-perintahan Allah. Karena dia takut dan dia malu. Saya punya mata, 2 bola mata begitu indah. Keindahan bola mata kalau tidak diperlihatkan kepada apa yang hak dan diperintahkan, malu. Karena nggak ada tokonya, nggak ada dealernya. Kalau saya kehilangan mata, kemana saya harus beli mata? Orang mah dibere ngadele gratis kok Allah. Ya, yang ada diganti dengan mata yang lain, yaitu adanya di film Jaka Sembung. Bohong eta madil. Ulah percaya, bohong tam. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, yang ketujuh adalah meratapi dosa, menyesal karena berbuat maksiat. Ya, berarti dipenuhi dengan istighfar. Ya, membaca istighfar sebanyak-banyaknya menandakan dia merasa banyak kesalahan. Disitulah ada ratapan-ratapan penyesalan bahwa selama ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Makanya kata Nabi, maukah kutunjuki penyakitmu? Dosa. Maukah kutunjuki obatnya? Istighfar. Yang terakhir, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang selalu makrifat kepada Allah, dia selalu mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tapi beda dengan kita. Kalau ada benturan urusan dunia, urusan akhirat, pasti kita lebih memilih urusan dunia. Contohnya, jangan jauh-jauh. Rapat jeung ngaji ngaheulakeun mana? RT WA. Maaf, enggak ngaji, rapat. Berarti itu mendahulukan dunia, mengakhirkan akhirat. Tanya, waduh ngahuleng RT. Cek RT heueuh emang aing sok kitu tah. Tapi sekarang mah udah nyaho. Geus nyaho, ulah ngahaja-haja, ngaliburkeun ngaji, memilih rapat. Kalau bisa rapat yang berbenturan dengan pengajian, riburkan rapat. Oh, carekanan los daripada carekanan Allah, carekanan jelema. Bisa digeser atau bisa ditunda atau bisa dialihkan. Tapi rata-rata di mana-mana banyak orang alasan tidak bisa hadir lantaran ada rapat. Seolah-olah rapat ini jauh lebih penting. Padahal rapat mah omongannya omongan dunia. Ngomong kenaon tuh? RT RW ngomong kenaon aja paling kebersihan, keamanan, ketertiban. Tapi kalau kiai ketiganya kesehatan, kesempatan, kehidupan dibahas eta kabeh. Ari eta mah paling ge ngorok-ngorek got bae ieu naon sih gugurukukan bae budak. Ngajak eureunan meureun. Nah, tah
geus tareh ieu kedeung deui sabar, ulah buru-buru dog beuteung lapar teh ya. Iya. Jadi mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia mestinya mah karena akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, keterangan khauf dan roja artinya berharap, cemas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia wal akhirah. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.